Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait penguatan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung. Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni. Dalam pertemuan itu, mereka membahas berbagai isu strategis di sektor energi dan juga hilirisasi yang dinilai menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Menurut Bahlil, ketidakpastian situasi geopolitik dunia berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi global. Dan oleh karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga. Arahan tersebut menurut Bahlil menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu yang sangat rentan terhadap gejolak global. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan hilirisasi sumber daya alam agar mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Kemudian selain membahas strategi energi jangka panjang, Bahlil pun menanggapi sejumlah isu yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk kabar mengenai kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Isu itu mencuat seiring fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik internasional. Namun, Bahlil menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan penghitungan secara cermat terhadap perkembangan pasar energi global sebelum akhirnya mereka mengambil keputusan terkait kebijakan harga energi di dalam negeri. Tidak hanya itu saja, Bahlil juga memberikan respon terkait beredar informasi soal menipisnya stok batu bara yang disebut-sebut berpotensi mengganggu pasokan listrik dan memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Persoalan pasokan batu bara menjadi sorotan karena komoditas itu masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia. Menurut Bahlil, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit tetap aman dan kebutuhan listrik masyarakat selalu terpenuhi. Pembahasan yang dilakukan bersama dengan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa sektor energi masih menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan global yang bisa berdampak secara langsung terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Baik, teman-teman media yang saya hormati, kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih.
Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Jangan lupa subscribe ya.